Siklus dan jenis bebatuan. Berikut adalah anggota dari kelompok 3, yaitu ada Marsha Sabeta Yustin, absen 13, ada Muhammad Hasbullah Faris, absen 14, ada Muhammad Akbil Bintang Pertando, absen 15, ada Muhammad Dul Ghafari, absen 16, ada Muhammad Farid Anwar, absen 17, ada Muhammad Kevin Abrar, absen 18. 1. Siklus bebatuan. Siklus bebatuan. Siklus ini berawal dari sebuah magma yang mengalami pendinginan sehingga membeku dan menghasilkan batuan beku. Lalu batuan beku ini akan mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan sehingga membentuk batuan sedimen. Pada kondisi tertentu, batuan sedimen yang terkena tekanan dan suhu yang tinggi akan mengalami perubahan wujud sehingga terbentuklah sebuah batuan metamorf. Selain itu, batuan metamorf bisa juga terbentuk dari batuan beku yang terkena tekanan dan suhu yang tinggi. Lalu ada batuan metamorf yang letaknya di dalam bumi, ini akan mengalami peleburan dan meleleh kembali menjadi magma. Jadi siklus ini berawal dari sebuah magma menjadi batuan beku, lalu menjadi batuan sedimen, lalu menjadi batuan metamorf, lalu batuan metamorf yang letaknya di dalam bumi akan meleleh menjadi magma kembali. 2. Jenis dan kegunaan bebatuan. Jenis-jenis bebatuan. Yang pertama ada batuan beku. Definisinya adalah batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Lalu ada batuan sedimen, yaitu definisinya adalah batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Kemudian, endapan ini menjadi keras karena tekanan atau ada zat-zat yang merekat pada bagian-bagian endapan tersebut. Lalu ada batuan metamorf. Definisinya sendiri adalah batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Obsidian termasuk ke dalam batuan beku yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat alat pemotong seperti pisau, panah, mata tombak, pencakar, dan senjata tajam lainnya. Selain itu, obsidian juga digunakan sebagai perhiasan seperti anting-anting, bros, maupun leontin. Kedua ada batu apung. Batu apung juga termasuk ke dalam batuan beku. Batu apung biasa digunakan untuk membuat bata ringan atau material yang kepadatannya rendah. Bisa juga digunakan sebagai bahan penggosok seperti pelitur, menghapus, pengelupas kosmetik, dan juga digunakan untuk membuat alat-alat pencuci piring. 3. Andesit. Andesit merupakan batuan beku yang biasa digunakan sebagai material bangunan. Dahulu, pada zaman Megalitikum, andesit biasa dipakai untuk membuat arca, sarkofagus, dan dolmen. Sedang pada masa sekarang, andesit digunakan sebagai material dalam pembangunan rumah. 4. Basalt. Basalt merupakan batuan beku yang digunakan dalam bahan baku industri poles, bahan dalam pembentukan fondasi bangunan, dan sebagai agregat. 5. Diorit. Diorit merupakan batuan beku yang digunakan sebagai ornamen dinding maupun lantai, pengeras jalan, fondasi bangunan, juga sebagai gemstone atau batu yang digunakan untuk perhiasan. Dan keenam ada granit. Granit merupakan batuan beku yang digunakan sebagai bahan untuk membuat gedung, jembatan, paving, monumen, perhiasan, permata, dan juga dapat digunakan dengan cara dipoles pada lantai ubin, di atas meja, dan sebagainya. Yang pertama ada batu dacit. Batu dacit adalah jenis batuan beku. Batu dacit biasanya akan dihancurkan lalu dimanfaatkan sebagai material pengisi di berbagai proyek konstruksi. Lalu selanjutnya ada batu adamelit. Batu adamelit merupakan batuan beku. Batu adamelit biasanya akan menjadi ubin lantai, countertops, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada batu lapilitaf. Batu lapilitaf merupakan batuan beku. Batu lapilitaf biasanya akan dikumpulkan dan dijadikan hiasan taman rumah. Lalu selanjutnya ada batu riolit. Batu riolit merupakan batuan beku. Batu riolit bermanfaat sebagai pendamping konstruksi bangunan dan sebagai pelengkap ketika membangun sebuah gedung. Lalu selanjutnya ada batu konglomerat. Batu konglomerat adalah batuan sedimen.
Batu konglomerat bermanfaat sebagai bahan bangunan dan juga tempat menyimpan hidrokarbon. Lalu yang terakhir ada batu lempung. Batu lempung adalah jenis batuan sedimen. Batu lempung bermanfaat untuk membuat semen, batu bata, dan agregat ringan lainnya. Terima kasih. 13. Batuan gamping. Batuan gamping termasuk batuan sedimen berfungsi untuk sektor industri, pertanian, bahan keramik, pembuatan karbit, dan industri kaca. 14. Batu pasir. Batu pasir termasuk batuan sedimen berfungsi sebagai material di dalam pembuatan gelas atau kaca. 15. Shale. Shale termasuk batuan sedimen berfungsi sebagai filter kertas karena memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. 16. Dolomit. Dolomit termasuk batuan mineral berfungsi sebagai industri gelas dan kaca lembaran, industri keramik, dan porselen. 17. Greensand. Greensand termasuk batuan sedimen berfungsi untuk menghilangkan kandungan mangan, hidrogen sulfida yang tampak seperti lapisan atas berminyak di dalam air minum, PDHM, ataupun air gunung dan air tanah. 18. Gypsum. Gypsum termasuk mineral. Gypsum dimanfaatkan sebagai pelapis interior untuk dinding dan plafon, bahan pembuat semen, sebagai ornamen atau hiasan, plaster atau bahan perekat. 19. Batu bara. Batu bara termasuk batuan sedimen berfungsi sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik hingga bahan bakar industri. 20. Batu marmer. Klasifikasinya adalah sebagai batuan metamorf dan kegunaannya itu yang pertama adalah sebagai perabotan komponen bangunan, yaitu lantai, meja, kamar mandi, dan jendela. Lalu yang kedua adalah sebagai pembuatan piala, yang ketiga adalah sebagai pembuatan patung atau prasasti, yang keempat adalah sebagai pembuatan papan nama. 21. Granulit. Klasifikasinya adalah sebagai batuan metamorf. Kegunaannya adalah yang pertama adalah untuk membuat gedung, jembatan, atau monumen. Lalu yang kedua adalah pembuatan paving. Lalu ketiga adalah pembuatan perhiasan dan permata. 22. Kuarsit. Kuarsit klasifikasinya adalah sebagai batuan metamorf. Kegunaannya adalah 1. Bahan pembuatan boran refraktori, 2. Bahan penggosok, 3. Untuk industri gelas dan keramik. Lalu ada bahan batuan sebagai agregat, lantai, dan dinding. Lalu yang ke-23 ada slate. Slate ini klasifikasinya adalah sebagai batuan metamorf. Kegunaannya itu sering digunakan atau dimanfaatkan sebagai atap rumah serta interior lantai atau ubin karena daya tahan dan tampilan yang menarik. Batu gneis. Batu gneis ini termasuk ke batuan metamorf yang kegunaannya dapat dibuat menjadi blok dan lempengan yang digunakan pada berbagai bangunan, paving, dan pagar. Selanjutnya ada batu filit. Batu filit ini termasuk ke batu metamorf yang dapat digunakan sebagai bahan interior dan eksterior untuk lantai dan dinding serta untuk bahan atap. Batu filit ini juga dapat digunakan sebagai bahan isolator elektrik. Kemudian ada batu grafit. Batu grafit ini termasuk ke batuan metamorf yang kegunaannya antara lain sebagai bahan baku untuk baterai kering, bahan pencampur pelumas, sebagai cat, bahan pembuatan tuku pencair logam, sikat dinamo, elektroda untuk proses galvanisasi, bahan pembuatan sepatu rem kendaraan, kemudian dipakai dalam industri pelaburan baja, dan juga sebagai bahan utama pensil. Nomor 27, Hornsfeld. Batu ini termasuk ke dalam batuan metamorf. Batu ini dapat digunakan untuk membuat lantai interior, pengerasan jalan, membangun monumen, penanda kuburan, batu asah, karya seni, dan bahan untuk membuat alat musik litofon atau lonceng batu. Nomor 28, serpentinit. Batu ini termasuk ke dalam batuan metamorf. Batu ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk, batu hias atau ornamen, bahan bangunan terutama sebagai fondasi dan pengeras jalan. Nomor 29, quartz. Batu ini termasuk ke dalam batuan metamorf. Batu ini memiliki sifat listrik dan tahan panas yang membuatnya berguna dalam produk elektronik serta dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan filter, kontrol frekuensi, sirkuit elektronik yang menjadi komponen penting dalam ponsel, jam tangan, receiver, televisi, komputer, alat navigasi, lensa, penutup laser, dan berbagai macam perangkat khusus lainnya. Selain itu, batu ini juga dapat digunakan sebagai perhiasan. Nomor 30, magnetit. Batu ini termasuk ke dalam batuan beku. Batu ini dapat digunakan sebagai biji utama besi yang digunakan untuk membuat besi dan baja. Nomor 31, fluorit. Batu ini termasuk ke dalam batuan beku. Batu ini dapat digunakan sebagai keramik, industri kimia, optik, dan pengobatan lapidari. Nomor 32, apatit.
Batu ini termasuk ke dalam batuan beku. Batu ini dapat digunakan sebagai aplikasi perhiasan seperti anting-anting dan liontin, serta bahan pembuatan buku. Sekian, terima kasih.